Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pendahuluan apa itu WordPress dan persiapannya. Di sini kita akan coba mempraktekannya bagaimana caranya menginstal WordPress di subdomain yang telah kamu buat. Di sini contohnya subdomain yang telah kita buat yaitu scsadmin.generasi4bogor.com. Jadi domain utamanya generasi4bogor.com. Kemudian di sini bisa dilihat juga dari tampilannya masih 404 not found, yang artinya belum ada data websitenya atau belum ada source code dari websitenya itu sendiri. Di sini kita akan menginstal WordPress-nya menggunakan FTP ya, via FTP yaitu File Transfer Protocol. Sebelum kita melakukan instalasi WordPress, pertama kita unduh dulu WordPress-nya. Jadi sebelum kita install WordPress-nya, pertama kita unduh dulu source code atau script web dari WordPress-nya. Caranya kamu tinggal ketikkan di URL, yaitu nama URL-nya id.wordpress.org/download. Nanti kamu tinggal di scroll ke bawah. Kemudian di sini ada unduh WordPress versinya 5.8, tinggal diklik aja. Nanti tunggu sampai proses downloadnya selesai. Sini kita download dulu, mulai download. Kalau sudah terdownload, dia bentuknya berupa file zip. Bapak buka dulu. Ini. Jadi WordPress 5.8 id.zip. Untuk yang link ini adalah link source code WordPress. Nanti kita installnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris atau tidak menggunakan bahasa Indonesia, link downloadnya di wordpress.org/download. Jadi yang membedakan dari proses instalasinya aja menggunakan bahasanya. Sama aja sebenarnya kalau mau download di sini maupun di download yang link sebelumnya. Kemudian di sini contoh kasusnya subdomainnya csadmin.generasi4bogor.com. Kita cek dulu direktori subdomainnya disimpan di mana, karena nanti si source code ini akan kita upload ke cPanel melalui yang namanya FTP. Jadi kita pasti login dulu ke domainnya dengan cara generasi nama domain /cpanel, nanti di enter. Kemudian nanti kamu harus mengisikan username beserta passwordnya. Kalau sudah diisikan password dan username-nya, kita login. Ini koneksi internetnya sedang lambat, jadi agak lambat ya, mohon maaf. Kemudian kita ke menu subdomain. Kalau mau buat subdomain baru tinggal isikan nama subdomainnya. Ini domain utamanya generasi4bogor.com. Kemudian ini direktori tempat penyimpanan si subdomainnya, data websitenya. Karena kita sudah buat subdomain scsadmin, contohnya di sini, dilihat di sini bahwa kita nanti akan mengupload data websitenya di public.html/tkj/scsadmin. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, kita akan mengupload websitenya atau data websitenya menggunakan FTP. Jadi pertama kita harus bikin dulu akun FTP-nya. FTP adalah protokol dalam internet yang diperuntukkan untuk melakukan file transfer, baik untuk mengupload datanya maupun mendownload datanya. Kita ke menu file, terus di sini ada FTP akun ya. Tinggal diklik aja FTP akunnya. Kita buat dulu akun FTP-nya. Untuk menambahkan akun FTP, kamu isikan loginnya adalah username-nya. Kemudian domain di sini kita langsung aja diarahkan ke subdomainnya scsadmin.generasi4bogor.com. Nanti disesuaikan dengan subdomain kamu. Kemudian kamu isikan password beserta ulangi password. Jadi mengisi passwordnya 2 kali. Kalau misalkan passwordnya sudah very strong, hal yang harus dirubah adalah yang di bagian directory, karena tadi kita simpan data subdomainnya di public.html/tkj/scsadmin, makanya kita ubah direktorinya ke public.html tkj scsadmin.
Kemudian pilih yang kuotanya unlimited. Kalau misalkan kuotanya dibatasi, berarti ketika kamu melakukan upload data, dia misalkan sudah melebihi dari batas yang ditentukan, maka FTP akunnya tidak bisa digunakan. Kalau sudah, tinggal di create akun. Kalau sudah berhasil, nanti di sini ada keterangannya akun create. Ini hasil dari pembuatan FTP akun. Kemudian untuk melakukan file transfer protokol menggunakan FTP, karena dia di cPanel-nya berfungsi sebagai FTP server, maka kita sebagai klien harus memerlukan namanya FTP client. FTP client bisa menggunakan aplikasi namanya FileZilla. Cara unduhnya, kamu ketikkan aja keywordnya di Google FileZilla spasi download. Pilih yang download FileZilla client for Windows, karena kita OS-nya menggunakan Windows. Kemudian nanti tinggal diunduh ini ya, Windows versi, tergantung dari versi bit komputer kamu atau laptop kamu. Karena saya 64 bit, maka nanti download FileZilla client-nya yang ini, yang 64 bit. Kalau yang 32 bit, pilihnya yang bawah. Kalau sudah di-download, diinstal terlebih dahulu. Karena Bapak sudah menginstal APK-nya, Bapak tinggal buka aja APK FileZilla client-nya. Kemudian kita coba upload file WordPress ini yang tadi kita sudah diunduh ke data directory subdomainnya. Pertama, untuk menggunakan FTP client ini ada beberapa hal yang harus kamu ketahui, yaitu username dan FTP yang tadi kita buat. Jadi pertama, isikan dulu hostname-nya adalah bisa alamat IP servernya, bisa alamat domainnya, ataupun bisa menggunakan alamat subdomainnya. Di sini saya akan mengisikan dengan nama subdomain, berarti syisadmin.generasi4mogo.com. Kemudian masukkan username-nya tadi yang sudah kita buat. Kita coba lihat lagi ke sini. Username-nya ini ya, syisadmin@sysadmin.generasi4mogo.com. Username-nya sudah diisikan, kita kopikan untuk password-nya. Untuk port default FTP itu 21. Kalau misalkan menggunakan SFTP atau FTP yang secure, biasanya portnya bukan 21. Untuk penjelasan port nanti dijelaskan ketika kita pertemuan tatap muka. Kita enter. Ini tunggu prosesnya. Di sini ada acknowledge sertifikat. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan yang namanya SFTP. Kalau SFTP itu lebih secure, dia ada sertifikatnya, sedangkan FTP ini tidak ada sertifikatnya. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Jangan khawatir, tinggal kamu klik aja di always terusnya. Atau intinya koneksi ini terpercaya, dibuat terpercaya terlebih dahulu, kemudian di OK. Kalau berhasil, nanti di sininya remote setnya ada keterangannya. Ini masih prosesnya. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke directory yang ini, directory si public HTML tkj sysadmin. Kemudian kita upload data WordPress-nya. Pertama, kita buka dulu filenya di sini ya. Ini contohnya di download WordPress. Kamu kopikan aja bagian atasnya. Karena di sini lokasi ini adalah lokasi data di komputer kita. Jadi disesuaikan dengan posisi file WordPress-nya. Karena Bapak dikompres, Bapak tadi copy aja link file explorer-nya, paste ke sini, tinggal di-upload yang WordPress 5.8-nya. Di klik kanan, upload. Nanti ditunggu proses uploadnya sampai selesai. Sambil menunggu proses upload, setelah kita menyiapkan data websitenya, ada hal yang harus dipersiapkan juga, yaitu database-nya. Berarti kita buat database-nya dulu. Caranya ke menu home lagi, kita back ke menu home, kemudian ke menu database, bisa lewat MySQL database ataupun cara tercepat menggunakan MySQL Database Wizard.
Di sini saya akan menggunakan MySQL database agar kalian konsepnya paham ya. Pertama kita buat dulu nama databasenya. Disesuaikan dengan nama subdomainnya aja. Contohnya di sini U5262932 underscore ini udah otomatis dari sananya, dari kontrol panel hostingnya. Jadi kita tinggal menamakan di akhirannya. Contohnya di sini kita menambahkan dengan SCS admin. Kemudian tinggal di create database. Kalau berhasil nanti pop-up-nya seperti ini, ada tanda checklist, add the database, nama database-nya. Tinggal di go back aja. Setelah kita buat database, kita harus buat dulu akun database-nya. Kita scroll ke bawah, di sini sudah terbuat ya nama database-nya. Kemudian, tapi privilege user-nya belum ada, karena kita belum membuat user untuk mengelola database ini. Untuk membuat user database, untuk mengelola masing-masing database, kita scroll ke bawah, di sini ada MySQL user, tinggal tambahkan add new user. Di sini, agar lebih mudah, kita namakan nama subdomain lagi aja, tapi di belakangnya pakai underscore user. Kemudian tinggal dimasukkan saja passwordnya. Jangan lupa diulangi lagi passwordnya sampai di sini keterangannya very strong. Tinggal di create user. Kalau berhasil seperti tadi sama juga ada checklistnya. Tinggal di go back. Terus privilege usernya masih kosong kan? Karena kita belum memasukkan. Tadi kita baru menambahkan usernya. Kita belum memasukkan usernya ke nama database-nya. Cara memasukkan user ke dalam database, scroll ke bawah lagi. Di sini ada menu add user to database. Pilih usernya, berarti user yang barusan kita buat, SCS admin underscore user. Kemudian database-nya pilih yang database SCS admin. Ini sesuai dengan subdomain ya. Kemudian tinggal di add. Kemudian di sini ada namanya user privilege, yaitu hak akses usernya. Kita pilih all privilege aja. Kemudian dipilih make change. All privilege ini berfungsi agar si user tersebut bisa mengelola database-nya. Apapun eksekusi yang dilakukan user bisa diizinkan untuk mengelola database tersebut. Kalau pilih yang all privilege. Tadi bisa dilihat tadi ada icon warna hijaunya atau sudah berhasil. Jadi tinggal di go back aja. Database-nya sudah, user database-nya sudah. Kita coba pastikan lagi. Sudah berhasil upload datanya. Di sini sudah berhasil upload datanya. Cara memastikannya bisa dilihat di successful transfer. Di sini ada keterangannya successful transfer. Berarti kita tinggal ekstrak dulu file WordPress-nya karena masih berbentuk file zip ya. Ke menu home, kemudian ke menu file manager, kemudian ke menu directory public HTML karena kita disimpannya di public HTML, kemudian di subnya tkj, masuk lagi ke directory SCS admin. Bisa dilihat di sini WordPress-nya sudah terupload menggunakan FTP akun. Kemudian kita ekstrak. Cara ekstraknya gimana? Caranya klik dulu ke file zip-nya, kemudian bisa diklik ekstrak di sini paling atas. Kita simpan di sini aja sesuai dengan subdirektorinya. tkj SCS admin, tinggal di ekstrak file. Tunggu proses ekstraknya berhasil. Ini prosesnya. Ditunggu saja. Kalau sudah, tinggal di close. Karena di sini belum terlihat nama folder yang sudah diekstrak, di reload di tampilan file manajernya. Maka otomatis nanti ada directory WordPress hasil ekstrak dari file zip ini. Karena file zip-nya sudah tidak digunakan, kita hapus saja. Caranya klik ke WordPress, di delete, skip the trace aja, confirm. Kita buka folder WordPress-nya, di sini sudah ada source code dari WordPress-nya. Tetapi misalkan posisinya masih di public HTML tkj SCS admin WordPress, ketika kita melakukan instalasi WordPress, maka otomatis kita harus mengetikkan nama direktorinya WordPress.
baru nanti proses instalasinya bisa berjalan. Seperti ini. Agar kita tidak menggunakan nama directory di akhiran nama domain atau subdomain, maka kita harus memindahkan si script ini semuanya ke directory utamanya, yaitu di directory public HTML tkj SCS admin. Berarti caranya kita pindahkan dulu dengan mengklik select all, kemudian tinggal di move, pindahkan ke directory utamanya yaitu public HTML tkj SCS admin. Kemudian tinggal di move file. Nanti semua file ini akan pindah ke directory utamanya. Untuk pindah ke directory utama, tinggal di up one level aja. Atau pergi ke level directory sebelumnya, bisa dilihat bahwa kita di directory SCS admin, tkj SCS admin, di sini file WordPress sudah pindah ke directory utama. Kalau sudah, kita proses instalasi WordPress-nya, jadi tidak perlu mengetikkan /WordPress lagi. Tinggal hapus, kita tinggal akses ke subdomain utama, tinggal di enter. Maka di sini kita akan melanjutkan proses instalasi. Sebelum proses instalasi, bisa dilihat di situ ada beberapa informasi yang harus nantinya kita masukkan, nama basis data, nama database yang tadi kita buat, nama penggunanya, nama user database yang kita buat, terus password database-nya juga yang kita buat, sama host basis data beserta prefix tabel. Ini nanti akan membuat sebuah file yang namanya wp-config.php. wp-config.php ini adalah file script web WordPress yang menghubungkan antara web dengan database server. Kemudian kita tinggal klik ayo aja. Kita masukkan nama database-nya sesuai dengan nama database yang kita buat. Kita coba buka lagi ke menu MySQL database. Tadi nama database-nya berarti yang ini ya, U52 SCS admin, tinggal dikopikan saja. Nama penggunanya tadi underscore user, masukkan passwordnya. Host basis datanya biarkan localhost. Ini prefix tabel adalah penamaan dari nama tabel WordPress yang nantinya akan dibuat di database. Biarkan default aja wp underscore atau juga bisa dirubah dengan nama yang lain. Tinggal dikirim saja. Kemudian sudah berhasil proses konfigurasi koneksi ke database, tinggal jalankan pemasangan. Kalau misalkan tipe di tahap awal, dia nggak bisa langsung ke tahap ini. Kemudian di sini ada kita mengisikan informasi yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah judul situs. Contohnya di sini misalkan SCS admin blog. Kemudian untuk nama pengguna adalah nama pengguna atau akun untuk mengelola website-nya nanti. Kita isikan namanya admin aja. Kemudian password-nya tinggal dimasukkan sesuai dengan keinginan kamu. Kemudian di sini ada email Anda. Email Anda masukkan sesuai dengan email yang nantinya akan dijadikan notifikasi ya. Jadi semua informasi dari website kita ketika ada pembaharuan WordPress, dia masuk ke email yang akan kita daftarkan di proses instalasi ini. Contohnya di sini akan kita daftarkan emailnya yang smkn4@smkn4bogor.sca.id. Untuk yang halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini, tinggal nggak usah di checklist, biarkan saja. Kalau sudah diisi semuanya, tinggal diinstal WordPress. Ditunggu proses instalasinya. Kalau sudah berhasil, ada keterangan WordPress telah diinstal, terima kasih dan selamat bekerja. Kemudian kita tinggal log masuk aja. Kemudian isikan username yang tadi kita buat, berarti admin. Kemudian masukkan password yang telah kita buat, tinggal di log masuk. Maka kita berhasil menginstal WordPress di subdomain yang telah kita buat. Cara melihat tampilan websitenya, tinggal diklik ke gambar home atau ikonnya rumah ya, tinggal dikunjungi situs. Di sini saya coba open link new tab aja. Ini tampilan dari WordPress atau web menggunakan WordPress.
Jadi nanti ketika kita di sini bisa dilihat ada Halo Dunia ya, atau berita post Halo Dunia. Jadi misalkan kita ingin menambahkan post, tinggal diklik aja postnya. Ini bisa dilihat ada Halo Dunia. Jadi ketika kita menambahkan berita, menambahkan konten, kita tidak perlu melakukan coding website, tapi kita tinggal menambahkan konten-kontennya di admin ini, admin panel si WordPress-nya, yaitu nama subdomain atau nama domain /wp admin. Kalau sudah, agar tadi kan ada nama tabelnya wp underscore ya. Cara biar tahu konsepnya nih. Kita buka ke PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah mengelola database via web base atau via website. Tinggal diklik aja PHPMyAdmin. Nanti kita coba klik ke database yang telah kita buat. Ditunggu dulu, masih loading. Database-nya ini SCS admin. Ini bisa dilihat nama tabelnya tadi, karena kita settingnya wp underscore, maka nama tabelnya semuanya wp underscore. Agar nggak pusing juga, contohnya tadi kan di sini ada post ya, ada post Halo Dunia. Di sini ada database wp post. Kita coba klik wp post. Ini. Jadi isi konten yang kamu isi itu masuknya ke dalam database, kemudian ditampilkan lagi ke dalam bentuk website ini. Jadi database ini gunanya untuk menyimpan data-data website seperti post ini, kemudian seperti tadi kan kita login dulu ya, ketika kita login username dan passwordnya, ada juga di sini ada wp usernya. Wp user adalah tabel untuk loginnya. Di sini login admin. Nanti terakhir mungkin kita bagaimana caranya membuat menu-menunya, kemudian menambahkan postnya atau mengganti tema dari website yang sudah kita buat. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.